Yang pertama adalah relevansi antara istilah karir dengan kurikulum saat ini, yaitu karir berarti adalah tempat berpacu. Jadi, relevansi istilah tersebut dengan kurikulum saat ini adalah bahwa kurikulum digunakan sebagai pacuan dalam seperangkat rencana pembelajaran mengenai isi materi dan digunakan sebagai pacuan dalam kegiatan pembelajaran, di mana untuk mencapai tujuan pendidikan. Kedua, asas-asas yang menjadi pertimbangan dalam pengembangan kurikulum di Indonesia. Yang pertama adalah filosofis, berpikir logis, menyeluruh, dan sistematis. Maksudnya adalah sebelum mengembangkan kurikulum adalah mampu untuk memandang pengetahuan secara sadar, teliti, dan teratur. Selain itu, dibutuhkan logika berupa pengetahuan yang dalam mengenai kurikulum untuk kedepannya, di mana kurikulum tersebut berdasarkan hukum atau aturan-aturan yang ada. Yang kedua, psikologis, di mana menjelaskan mengenai individu yang terlibat dalam kegiatan atau proses pembelajaran, mengenai sifat, batin, dan jiwanya. Pada saat proses pembelajaran, maka terjadilah komunikasi antara pendidik dengan peserta didik. Maka digunakan untuk memperhatikan setiap individu peserta didik tentang bagaimana tindakan belajar peserta didik, keterampilan pengetahuannya untuk dilatih dan dibimbing dan dididik sehingga menjadi peserta didik yang terdidik dengan baik. Kemudian, sosiologis, di mana menekankan pada lingkungan sekitar, bagaimana keadaan lingkungan tersebut, dan cita-citanya terhadap masyarakat. Karena setiap individu berasal dari masyarakat, tentunya akan kembali ke masyarakat. Maka diharapkan untuk memiliki keterampilan, sikap, pengetahuan, nilai-nilai yang baik, dan tentunya berguna untuk masyarakat. Yang keempat adalah iptek, di mana memperhatikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada sesuai dengan perkembangan budaya berdasarkan pengalaman yang ada, sehingga dapat disusun secara sistematis dengan pikiran yang logis dan prosedur kerja yang sesuai dengan yang telah dialami. Yang ketiga adalah model pengembangan kurikulum garis atas bawah, adalah pengembangan kurikulum yang dilakukan dari pejabat tertinggi yang kemudian dilaksanakan oleh tingkat bawah, seperti Kementerian Pendidikan Nasional yang membentuk panitia seperti pengawas, kepala sekolah, dan guru-guru inti, yang masing-masing tersebut memiliki tugas, di mana nantinya akan dibentuk kelompok-kelompok kerja yang sesuai dengan keperluannya, seperti menyusun materi, kegiatan, pembelajaran, penilaian yang nantinya akan diperiksa kembali oleh panitia pengarah. Yang keempat, mengapa kurikulum 1964 diganti dengan kurikulum 1968? Karena pada kurikulum 1964, yaitu Pancawardhana, yang dimana menekankan pada pengetahuan dan kegiatan yang sesuai dengan perkembangan peserta didik, di mana pemerintah memiliki keinginan agar peserta didik dapat menerima pengetahuan akademik melalui Pancawardhana tersebut, yang terdiri dari pengembangan moral, kecerdasan emosional, jasmani, dan keterampilan, sehingga diperbaharui menjadi kurikulum 1968 yang merupakan pembinaan jiwa Pancasila, kecakapan khusus, dan pengetahuan dasar yang bertujuan untuk membentuk manusia yang Pancasila yang kuat sejati, sehat jasmani, mempertinggi moral, budi pekerti, dan keyakinan dalam beragama. 5. Landasan diterapkannya kurikulum 1975. Karena sejak 1969, Indonesia mengalami banyak perubahan karena lajunya pembangunan nasional. Pada
kurikulum 1968 yaitu kebijakan pemerintah belum diperhitungkan. Landasannya adalah filosofis karena membenarkan kurikulum sebelumnya, sehingga isi, tujuan, dan organisasi kurikulum mengandung kebenaran dan juga kebenaran bentuk nilai-nilainya. Yang keenam, karakteristik kurikulum 1968. Yang pertama, pendekatan pembelajaran berpusat pada CPSA atau cara belajar siswa aktif. Mengusung proses skill approach, materi disajikan berdasarkan kesiapan dan kematangan siswa. Materi dikemas dengan pendekatan spiral berdasarkan kedalaman keluasan materi pembelajaran. Yang terakhir, pendekatan dengan keterampilan proses. 7. Sebut dan jelaskan kelemahan kurikulum KBK. Konsep KBK sering mengalami perubahan, seperti urutan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sehingga menyulitkan dalam merancang pembelajaran ke depannya. Yang kedua, paradigma guru saat pembelajaran, yaitu berorientasi pada guru. Hasil belajar indikator sudah disusun, padahal pada indikator yang dilakukan sebaiknya adalah guru yang menyusunnya, karena guru yang mengetahui secara langsung bagaimana kondisi peserta didik dan lingkungan sekitarnya. Yang keempat, kompetensi dipandang secara tunggal, padahal kompetensi terdiri dari pengetahuan, sikap, keterampilan, serta nilai-nilai yang saling berkaitan. Yang delapan, apa yang Anda ketahui mengenai kurikulum bermuatan lokal? Kurikulum atau rencana pembelajaran mengenai isi, tujuan, dan materi pembelajaran yang disusun oleh satuan pendidikan berdasarkan kondisi daerahnya, seperti pada keunggulan, keberagaman, karakteristik, kebutuhan pada daerah untuk mencapai tujuan pendidikan. Selain itu, media yang digunakan juga berkaitan dengan lingkungan yang ada di daerahnya, seperti lingkungan sosial, alam, budaya, dan selain itu implikasinya adalah muatan lokal, di mana disusun secara logis, sistematis, dan terencana, yang saling berkaitan. Isinya juga memuat pembelajaran lokal sesuai dengan kondisi, potensi, dan keunggulan atau kebutuhan dan karakteristik daerah yang dikembangkan oleh satuan pendidikan tanpa adanya batasan keterampilan dalam proses pembelajaran. Yang kesembilan, tahap-tahap pengembangan kurikulum. Yang pertama, studi kelayakan kebutuhan. Yang kedua, penyusunan konsep awal perencanaan kurikulum. Yang ketiga, pengembangan rencana sebagai pelaksanaan kurikulum. Yang keempat, pelaksanaan uji coba kurikulum di lapangan. Yang kelima, pelaksanaan kurikulum. Yang keenam, pelaksanaan penilaian dan pemantauan kurikulum. Yang ketujuh, pelaksanaan perbaikan dan penyesuaian. Yang 10, kurikulum adiwiyata merupakan kurikulum yang tidak hanya memuat mata pelajaran. Selain itu, kurikulum bermuatan lokal yang dalam proses kegiatan pembelajarannya melibatkan siswa dengan lingkungan yang saling berkaitan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.